Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita telah berada di pembahasan yang ke-16, yaitu tentang mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar ini adalah isim marfu' yang ketiga dan keempat. Mubtada dan khabar. Perlu diingat kembali pada pertemuan ke-15 dari pembahasan nahwu dasar kita, yaitu isim marfu' pertama dan kedua, yaitu fa'il dan naibul fa'il. Kapan suatu isim berstatus sebagai fa'il atau naibul fa'il, mubtada ataupun khabar, maka berilah dia tanda rofa. Baik. Mubtada adalah isim yang menjadi pokok pembicaraan atau subjek dalam sebuah jumlah ismiyah. Ya, masih ingat di pelajaran-pelajaran awal kita, jumlah ismiyah artinya ialah kalimat yang diawali oleh isim. Nah, mubtada biasanya berada di awal kalimat. Lah, kenapa biasanya? Karena ada mubtada di belakang. Nah, tetapi pada dasarnya mubtada itu di depan. Sementara khabar adalah informasi atau predikat yang menjelaskan mubtada. Khabar berfungsi melengkapi makna mubtada agar kalimat menjadi sempurna. Nah, inilah mubtada dan khabar. Mubtada yang menjadi pokok pembicaraan yang sedang dibicarakan, sementara khabar adalah pelengkapnya, atau kita menyebutnya dalam bahasa Indonesia dengan predikat, begitu. Syarat mubtada dan khabar, ya, mubtada harus berupa isim ma'rifah. Isim ma'rifah, sudah lewat pembahasan tentang isim ma'rifah, ya. Seperti isim dengan al atau domir atau isim isyarah. Nah, inilah bentukan mubtada itu harus dari jenis ini, ya, dari isim ma'rifah. Pengecualian tidak kita bahas, ya, karena kita sedang belajar di awal. Jadi pada intinya mubtada harus ma'rifah, begitu. Kemudian khabar adalah berupa isim nakirah. Dan khabar bisa berupa satu kata, bisa berupa frasa misalnya di rumah, begitu. Atau berupa jumlah. Jumlah artinya kalimat, ya. Sudah dibahas juga di awal pembahasan kita. Jadi inilah bentukan khabar. Bisa berupa isim nakirah, bisa pula dia berupa frasa atau jumlah, berupa kalimat. Nah, kita akan lihat satu demi satu pembahasan ini. Rumus dasarnya mubtada dan khabar. Contoh, at-talibu mujtahidun. At-talibu mujtahidun. Siswa itu rajin. Ya. At-talibu, siswa itu adalah mubtada karena dia yang sedang dibicarakan, sedang diobrolkan, sedang membahas tentang siswa tersebut. At-talibu, kata di depan ma'rifah, maka dia mubtada. Dia mubtada, dan karena mubtada rofa, diberilah dia tanda rofa. At-talibu, bu adalah isim mufrad. At-talibu isim mufrad, kata tunggal, dan isim mufrad ketika dia rofa tandanya dhammah, sehingga at-talibu, bukan at-talibah, bukan at-talibi, tidak boleh. Melainkan harus at-talibu. Mujtahidun, mujtahidun adalah khabarnya, ya, karena dia melengkapi dari at-talibu tersebut. Jenis-jenis khabar tadi kita telah singgung sedikit dalam pembahasan ketentuan dari khabar, ya. Syarat khabar
Ada khobar mufrad atau satu kata tadi ya. Satu kata sendiri. Ada khobar berupa bentuknya demikian. Satu kata. Ada berupa frasa, khobar syibhul jumlah. Frasa. Tadi sudah kita contohkan fil baiti, di rumah misalnya. Kita lihat nanti. Ada khobar berupa jumlah fi'liyah dan ada khobar berupa jumlah ismiyah. Jumlah ya, kalimat. Kita lihat untuk khobar mufrad. Ya. Khobar yang terdiri dari satu kata. Contoh as-sama'u safiyatun. Safiyatun adalah khabar. Ya, safiyatun lah khabar. Kenapa dia dhamma, bukan safiyatin, bukan safiyatan? Iya, dia harus safiyatun karena statusnya sebagai khabar. Ingat, yang namanya khabar, maka dia dalam keadaan rafa. Dalam keadaan rafa, dan tanda rafa safiyatun sebagai isim mufrad berarti dia diberi harokat dhammah, begitu. Mubtada'nya as-sama'u dan khabarnya safiyatun. Contoh lain, at-tullabu jalisuna. At-tullabu sebagai mubtada'. At-tullabu sebagai mubtada', jalisuna sebagai khabar. Kita lihat jalisuna ini dia jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Tapi dia kategori khobar mufrad. Nah, karena maksud mufrad di sini adalah satu kata. Satu kata, bukan menunjukkan bilangan satu. Satu kata. Itu kan jalisuna, satu kata saja. Nah, begitu. Jadi, poin besarnya adalah ada khobar yang namanya khobar mufrad berbentuk satu isim, seperti itu. Berbentuk satu isim. Entah dia isimnya adalah isim mutsanna, entah isimnya berbentuk jamak, jamak taksir misalnya, jamak muannats salim, bebas. Intinya yang terdiri dari satu isim saja. Ini yang disebut dengan khobar mufrad. Inilah yang banyak kita temukan dalam contoh-contoh sederhana seperti yang kita lihat di sini. At-tullabu jalisuna, seperti itu saja. Ya, ini khobar mufrad. Kemudian khobar syibhul jumlah berbentuk frasa. Ya, frasa dari huruf jar dan isim. Contoh al-kitabu ala. Nah, ini ada huruf jar at-tawilati. Buku itu di atas meja. Al-kitabu adalah mubtada dan ala tawilati adalah khobar. Alat tawilati adalah khabar. Nah, kalau sudah berbentuk frasa seperti ini, berbentuk syibhul jumlah, ya jangan dicari lagi rofaknya. Ingat, khabar yang marfu adalah yang dia bentuknya dengan isim yang sendirian bentuknya, satu isim. Ya, bentuknya khabar mufrad, maka marfu ya. Mubtada itu rafa, khobar itu rafa. Khususnya ketika dia bentuknya adalah khobar mufrad. Khobar yang berbentuk satu isim. Nah, dia dikasih tanda rafa. Nah, kalau jar majrur ini kan sudah ada sendiri dia. Alat tawilati. Tidak bisa alat tawilatu. Loh, kenapa tidak bisa? Karena ada ala. Kalau sudah ada ala, ada huruf jar, ya, kita menemukan ada huruf jar, maka isim yang sesudahnya itu menjadi jar majrur ya. Makanya tawilati seperti itu. Ini khabar jenis yang kedua, khabar syibhul jumlah. Pembahasan ini harus diketahui juga. Ya, walaupun dia sudah tidak berbentuk rafa lagi karena kita sedang membahas khabar, sementara khabar ini tidak hanya satu bentuk ya. Ada khabar mufrad dan yang kedua ada khabar berupa syibhul jumlah berbentuk frasa. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah khabar jumlah fi'liyah. Khabar jumlah fi'liyah, yaitu berupa kalimat fi'il, kata kerja beserta dengan pelakunya. Kita lihat contoh
At-tullabu yadrusuna. At-tullabu para siswa, yadrusuna sedang belajar. Maka at-tullabu di sini adalah mubtada dan yadrusuna adalah khobar. Yadrusuna adalah khobar. Khobar apa ini? Khobar berbentuk jumlah fi'liyah. Nah, khobar yang berbentuk jumlah fi'liyah. Sehingga di sini yadrusuna tinjauannya kita adalah dari pembahasan fi'il, ya. Yadrusuna. Jadi at-tullabu di sini marfu sebagai mubtada. Nah, sementara yadrusuna ini adalah khobar. Ya sudah, khobar begitu saja. Tidak kita bahasakan marfu sebagai khobar, ya, karena khobar di sini dia berbentuk jumlah fi'liyah. Ini sekedar diketahui dulu bahwa ada khobar berbentuk jumlah fi'liyah. Nah, seperti itu. At-tullabu para siswa yang dibicarakan, ya, di depan isim, di depan ma'rifah berarti mubtada. Makanya dibacanya at-tullabu jamak taksir. Jamak taksir kondisi rafa adalah dengan dhammah. Kemudian yadrusuna di sini dia sebagai khobarnya, begitu. Ini khobar jumlah fi'liyah. Selanjutnya khobar berbentuk jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah tadi jumlah fi'liyah, sekarang jumlah ismiyah. Khobar yang berupa jumlah ismiyah contohnya al-baitu babuhu kabirun. Nah, di sini ada kalimat babuhu kabirun. Babuhu kabirun ini adalah jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah. Kalau kita mau detail kan, kita lihat di sini babuhu ini jadi mubtada, kemudian kabirun khobar. Nah, kemudian satu kesatuan ini babuhu kabirun adalah khobar dari al-baitu. Nah, semoga difahami. Kalau kita belum terlalu paham, tenang, jangan khawatir. Pembahasannya tidak akan sulit. Kita bisa membaca contoh-contoh yang lebih banyak dalam berbagai referensi, dalam buku nahwu yang lebih luas lagi kalau ingin memahami masalah ini. Kalau belum paham di nahwu dasar ini terkait dengan khobar berbentuk jumlah ismiyah, tidak masalah, tidak perlu khawatir. Nanti kita akan paham seiring berjalannya waktu. Poin intinya adalah di khobar mufrad tadi. Di khobar mufrad tadi. Nanti kalau kita membaca kitab, selama kita banyak mengetahui kosakatanya, insya Allah aman. Ya, tidak akan terlalu kesulitan dalam membaca. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kosakata kita masih minim. Jadi perbanyak untuk menambah kosakata dengan menghafal kosakata atau dengan mengikuti kajian-kajian kitab berbahasa Arab yang di situ kita bisa tahu arti kosakata bahasa Arab. Barakallahu fikum. Jadi tidak perlu cemas terkait dengan pembahasan. Kalau masih bingung tidak jadi masalah. Ya. Poin intinya adalah kita pahami khobar mufrad tadi. Khobar yang bentuknya adalah isim yang datang sendirian, ya, yang bentuknya adalah satu isim. Baik. Al-baitu sebagai mubtada, babuhu kabirun sebagai khobarnya. Kaidah pentingnya yang harus kita ketahui ialah mubtada. Ya, mubtada dan khobar harus sama dalam 3 hal. Pertama, i'rabnya, ya, harus sama-sama marfu'. Yang kedua, jenisnya muzakkar dan muannas. Kalau mubtada muzakkar, maka khobar juga harus muzakkar. Kalau mubtadanya muannas, khobar pun demikian, harus muannas. Kemudian yang ketiga dalam hal jumlahnya, mufrad, musanna, jamaknya harus sama-sama. Mubtada'nya mufrad, khobar juga harus mufrad. Mubtada'nya musanna, khobar pun harus sama. Dalam hal i'rab, ya, harus sama-sama marfu'. Contoh, at-talibu mujtahidun. Ya. At-talibu di sini tertulis at-tullabu, ya. Tapi at-talibu intinya mubtada' rafa' dengan dhammah karena isim mufrad, ya, at-talibu. Kemudian
Mujtahidun adalah dia sebagai khabar. Nah, di sini ada keliru ya. Mujtahidun khabar rafa dengan dhammah karena isim mufrad. Ya, jadi ini keliru ya. Di sini tertulis mubtada, ya, yang benar mujtahidun adalah khabar rafa dengan dhammah karena isim mufrad. Begitu. Kemudian dalam hal jenis harus sama jenisnya, gendernya harus sama. Muzakkar dengan muzakkar, muannas dengan muannas. Contoh al muallimatu nasyitatun. Al muallimatu mubtada, ya, rafa dengan dhammah karena isim mufrad. Kemudian nasyitatun khabar di sini afwan tertulis mubtada juga, yang benar di sini khabar rafa dengan dhammah karena juga isim mufrad. Nah, poinnya adalah dia sama-sama muannas, sama-sama isim muannas. Karena jenisnya dia muannas pada mubtada, maka pada khabar pun sama muannas. Kemudian pada bilangannya harus sesuai dalam hal tunggal ataupun dua, mutsanna ataupun jamak. Contoh at-talibani mujtahidani. At-talibani mujtahidani. At-talibani mubtada rafa dengan alif. Ingat, yang namanya mubtada dia isim yang marfu. Kasihlah tanda marfu, yaitu alif. Karena dia isim mutsanna. Ingat rumusnya isim mutsanna dalam tanda i'rab ya. Alif ya ya. Nah, di sini alif. At-talibani tidak boleh. At-talibaini mujtahidani tidak boleh. Tapi harus at-talibani. Kemudian mujtahidani khabar rafa dengan alif karena isim mutsanna, begitu. Baik, rangkuman dari pembahasan kita mubtada dan khabar. Mubtada artinya subjek ya dalam jumlah ismiyah. Khabar adalah predikat penyempurna. Makanya kalau kita tahu artinya, insya Allah tidak akan kesulitan sama sekali pembahasan nahwu ini. Kemudian jenis khabar ada khabar mufrad berbentuk satu isim. Ada pula syibhul jumlah berbentuk frasa. Ada lagi jumlah fi'liyah serta jumlah ismiyah. Baik, ini adalah pembahasan kita dari pembahasan mubtada dan khabar, dan bahwa keduanya merupakan isim yang marfu. Ya, mudah-mudahan pembahasan ini menjadikan kita bertambah wawasan seputar tata bahasa Arab, sehingga kita bisa membaca kitab tanpa harokat, serta kita bisa memahami Al-Quran dan hadis secara benar. Demikian pembahasan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.